pakai ya? Ya ini untuk posko KKN itu. Ya kan bisa dibuat di sini. Pokja buat apa rutin yang PKK? Pertemuan-pertemuan. Pakainya apa enggak? Itu yang pertemuan rutin. Dalam pertemuan tuh pakainya Kayaknya dulu. itu gimana? Lah ya. Nggih. Ya ini biar dibenerin terus nanti apa ditambahi kan maksud saya ini kan tembus anu tuh ada maksudnya mungkin separuh gini toh nah, sisanya dipakai untuk kegiatan. Ya ini kan berarti kan bisa dapurnya di sini bisa dikolaborasi gitu loh. Konangan. Tapi cukup gitu loh. Maksudnya buat masaknya kan di sini. Ini apa ini? Nah ini kan bisa untuk ya, berkas-berkas bisa jadi satu di sini. Data-data gitu loh. Jadi di sana itu pure untuk anak tidur segala hal. Iya kamar tapi mungkin untuk istilahnya anak-anak itu loh. Itu kan sore kan bisa yang di sana, yang di panggung itu loh. PKK-nya sore. Justru malah PKK bisa dampingi ini kan kolaborasi. Pas lah. Hari ini Bu, Ya, hari ini dari pemerintah Kota Semarang bersama-sama dengan teman-teman OPD terkait ini sedang menyiapkan namanya daycare atau rumah untuk anak-anak, tetapi ini dikhususkan untuk stunting. Karena seperti diketahui stunting ini kan diakibatkan satu masalah pemenuhan gizi, yang kedua adalah pola asuh, dan yang ketiga adalah mengenai sanitasi. Nah kalau yang gizi ini kan kita bisa langsung intervensi, kita bisa langsung memberikan kepada orang tua untuk diberikan asupan. Tetapi kalau yang pola asuh ini kadang-kadang karena ibunya bekerja, kemudian dititipkan kepada neneknya atau kepada saudara, atau mungkin dititipkan di tempat-tempat mungkin saudara dan sebagainya, sehingga mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami stunting, khususnya di Kecamatan Semarang Barat. Ini kita dapat data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Ini kebanyakan anak-anak yang stunting di wilayah Kecamatan Semarang Barat ini adalah anak-anak yang ibunya bekerja, sehingga dari pemerintah Kota Semarang ini merencanakan membuat daycare-nya ini yang ada di wilayah Semarang Barat, dan kebetulan memang nyambung dengan Rumah Duta Revolusi Mental, di mana pada saat kemarin Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa anak stunting ini selain asupan gizi juga perlu adanya pendampingan dari psikolog gitu, karena mereka kan juga harus dicek IQ-nya, harus dicek EQ-nya, kemudian juga motoriknya dan sebagainya, sehingga diperlukan adanya pendampingan untuk secara mentalnya. Nah kalau fisiknya tadi ini sudah ada pengasuhnya, kemudian masaknya juga nanti dibuat di sini. Jadi daycare ini komplit. Jadi ada tempat yang betul-betul mencerminkan anak-anak ini akan ada pendampingan full gitu ya, ada pendampingan penuh baik dari sisi makan. Jadi makan ini ada juru masak yang ada di sini, masak menu-menu dari buku resep-resep Megawati, menu stunting, menu makanan stunting untuk anak dan untuk ibu. Kemudian yang kedua adalah juga pendampingan dari psikolog tadi. Jadi bagaimana asesmennya anak-anak ini kan anak-anak yang dari berbagai umur, bagaimana kemampuan, katakanlah umur 1 tahun, apakah harus standarnya mungkin harus sudah mulai jalan, ternyata belum, bagaimana harus dilakukan pendampingan. Kemudian juga di sini ada halaman yang bisa ditanami. Jadi dari sisi ini adalah untuk urban farmingnya, sehingga nanti akan masaknya ini adalah bisa diambil dari urban farming di sini, sehingga ini menjadi satu kesatuan, dan ini adalah pilot project. Percontohan dulu, nanti setelah itu nanti akan diimplementasikan di setiap kecamatan, dan ini sesuai dengan visi misi Hendi Ita bahwa
harus ada daycare untuk anak-anak, dan rencananya juga ini satu yang khusus untuk stunting dan satu lagi daycare yang untuk betul-betul penitipan anak itu yang bagi ibu-ibu pekerja. Ini saya akan berkoordinasi dengan Ketua APSAI, jadi yang kebetulan juga Ketua Apindo Kota Semarang, untuk nanti mencari tempat di kawasan industri untuk tempat penitipan anak, sehingga apa yang menjadi PR untuk membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat ini adalah dari mulai awal anak-anak ini berproses ya, jadi mulai dari bayi, kemudian ibu hamil ini juga termasuk ada nanti untuk kelas ibu hamil. Di sini nanti sekitar 15 dari Dinas Kesehatan Kota ini sudah menginventarisir di Semarang Barat ini ada 15 anak yang stunting, kemudian ada 3 ibu hamil yang kek dan anemia gitu ya, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Apa yang disampaikan bahwa kita harus atau pemerintah ini tidak hanya mendampingi atau mengintervensi anak saja yang stunting, tetapi ibu juga yang hamil, karena 1000 hari kehidupan pertama ini dari mulai hamil sampai umur 2 tahun. Nah, ini yang menjadi tugas kita semua untuk bagaimana anak-anak ini tidak ada stunting lagi di Kota Semarang. Ibu, terkait dengan pembangunan sendiri yang ada di sini, targetnya sendiri prosesnya kapan Ibu? Saya menargetkan ini dari teman-teman, ya ini memang kita harus bersama-sama, ini adalah bergerak bersama gitu ya. Jadi mungkin sekitar tanggal 13 lah, 13 gitu, 13 mungkin sudah mulai kelihatan, karena rencananya kami akan nyuwun pada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa meresmikan rumah ini juga dengan Bapak Kepala BKKBN, sehingga nanti ini menjadi satu percontohan bahwa di Kota Semarang sudah ada daycare khusus untuk stunting yang merupakan salah satu prioritas juga program dari Bapak Presiden. Matur suwun. Ya, matur nuwun. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.